bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wahyuni dengan NIM 23017024 dari Program Studi Sastra Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian yang telah saya lakukan terkait dengan tugas akhir dari mata kuliah Linguistik Historis Komparatif dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Siti Ainim Luisti, SPD M.Hum. Adapun judul dari penelitian saya adalah Hubungan Kekerabatan Bahasa Minangkabau di Kota Payakumbuh dan Bahasa Minangkabau di Kanagarian Padangmuka. Baiklah, adapun latar belakang masalah dari penelitian yang telah saya lakukan adalah bahasa Minangkabau tentunya memegang peran penting sebagai sarana komunikasi dan simbol identitas budaya bagi masyarakat Minangkabau. Variasi bahasa ini biasanya muncul akibat perbedaan kondisi geografis, sosial, dan budaya di berbagai wilayah, termasuk antara Kota Payakumbuh dan Kanagarian Padangmuka, yang meskipun berdekatan secara geografis tentunya memiliki perbedaan sosial dan budaya yang ikut mempengaruhi ragam bahasa yang mereka gunakan. Kota Payakumbuh cenderung lebih dinamis dan terbuka terhadap perubahan pada zaman sekarang, sedangkan Padangmuka lebih konservatif dalam mempertahankan tradisi bahasa mereka yang telah berdiri secara turun-temurun. Penelitian mengenai persamaan dan perbedaan bahasa Minangkabau di kedua wilayah ini tentunya penting untuk melestarikan bahasa dan pengembangan dalam kajian linguistik historis komparatif di Sumatera Barat. Dalam penelitian ini, adapun pertanyaan penelitian yang saya kemukakan adalah yang pertama, bagaimana hubungan kekerabatan bahasa Minangkabau yang digunakan di Kota Payakumbuh dan bahasa Minangkabau yang digunakan di Kanagarian Padangmuka. Yang kedua adalah apa saja persamaan dan perbedaan leksikal bahasa Minangkabau di kedua wilayah tersebut. Dan yang terakhir adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persamaan atau perbedaan bahasa Minangkabau di Kota Payakumbuh dan di Kanagarian Padangmuka. Adapun tujuan dari penelitian yang saya lakukan adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis hubungan kekerabatan antara bahasa Minangkabau di Kota Payakumbuh dan bahasa Minangkabau di Kanagarian Padangmuka. Yang selanjutnya adalah untuk mengidentifikasi apa saja persamaan dan perbedaan leksikal bahasa Minangkabau di kedua wilayah tersebut. Selanjutnya adalah untuk menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persamaan atau perbedaan bahasa Minangkabau di Kota Payakumbuh dan Kanagarian Padangmuka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kajian teori, yaitu teori yang saya gunakan dalam melakukan analisis penelitian ini. Ada dua buah kajian teori. Yang pertama adalah leksikostatistik. Leksikostatistik adalah metode dalam linguistik historis komparatif yang digunakan untuk menilai tingkat kekerabatan antara dua bahasa atau lebih dengan membandingkan kosakata dasar yang relatif stabil dari masing-masing bahasa tersebut. Metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menghitung persentase kesamaan kosakata dasar untuk mengidentifikasi hubungan genealogis antar bahasa dan memperkirakan waktu permisahan bahasa tersebut. Selanjutnya adalah glotokronologi. Glotokronologi merupakan salah satu pendekatan dalam linguistik historis komparatif yang bertujuan untuk memperkirakan usia atau waktu terjadinya pemisahan antara bahasa-bahasa yang memiliki hubungan kekerabatan. Metode ini bekerja dengan mengukur tingkat kehilangan kosakata dasar secara bertahap dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan peneliti untuk menaksir kapan suatu bahasa mulai berkembang dan terpisah dari induknya. Adapun metode penelitian yang saya gunakan adalah dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dengan teknik leksikostatistik lebih berfokus untuk menjabarkan bentuk-bentuk leksikal yang ditemukan antara kedua daerah tersebut, serta perubahan bunyi yang terjadi antara kedua daerah tersebut. Adapun objek penelitian dalam analisis ini adalah penggunaan bahasa Minangkabau di Kota Payakumbuh dan Kanagarian Padangmuka yang berbeda, akan tetapi tetap menggunakan bahasa Minangkabau
Minangkabau sebagai bahasa sehari-hari. Informan pada penelitian ini adalah terdiri atas 6 orang informan, yaitu 3 orang informan pada tiap-tiap lokasi penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi data penelitian yang lebih akurat. Informan merupakan penutur salah satu bahasa penelitian tersebut yang relatif digunakan oleh penutur saat penelitian dilakukan pada tahun tersebut. Informan harus memenuhi beberapa persyaratan agar keaslian data terjamin. Berikut syarat informan menurut Nadra pada tahun 2009 pada bukunya halaman 37 sampai 40. Yaitu yang pertama berusia 40 sampai 60 tahun. Karena pada usia ini informan masih bisa berkomunikasi dengan lancar dan mudah memahami maksud dari penelitian ini. Selanjutnya adalah pendidikan tidak terlalu tinggi agar informan tidak terpengaruh oleh bahasa lain selain bahasa asli daerahnya. Yang ketiga adalah informan harus berasal dari daerah penelitian. Informan lahir dan dibesarkan serta menikah dengan orang yang berasal dari daerah penelitian serta menetap selamanya di sana, tidak pernah merantau atau keluar dari daerah penelitian. Yang terakhir adalah informan memiliki alat ucap yang sempurna dan lengkap. A few moments later. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam analisis kali ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kali ini, pendekatan kualitatif dengan teknik leksikostatistik tentunya lebih berfokus untuk menjabarkan bentuk-bentuk leksikal yang ditemukan antara bahasa Minangkabau di kota Payakumbuh dengan bahasa Minangkabau di Kanagarian Padang Mungka, serta perubahan bunyi yang terjadi antar kedua daerah tersebut. Adapun objek penelitian dalam analisis ini adalah penggunaan bahasa Minangkabau di kota Payakumbuh dan Kanagarian Padang Mungka yang tentunya berbeda, akan tetapi tetap menggunakan bahasa Minangkabau sebagai bahasa dalam kehidupan mereka sehari-hari. 2 hours later. Selanjutnya adalah informan. Adapun informan pada penelitian ini terdiri atas 6 orang informan, yaitu 3 orang informan pada tiap-tiap lokasi penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi data penelitian yang lebih akurat. Informan merupakan penutur salah satu bahasa penelitian tersebut yang relatif digunakan oleh penutur saat penelitian ini dilakukan. Informan harus memenuhi beberapa persyaratan agar keaslian data terjamin. Berikut syarat informan menurut Nadra pada tahun 2009 pada bukunya halaman 37 sampai 40. Ada beberapa persyaratan yang harus peneliti lakukan terkait dengan informan yang akan mereka gunakan. Yang pertama adalah harus berusia 40 sampai 60 tahun karena pada usia ini informan masih bisa berkomunikasi dengan lancar dan mudah memahami maksud dari penelitian ini. Yang kedua adalah pendidikan tidak terlalu tinggi agar informan tidak terpengaruh oleh bahasa lain selain bahasa asli daerahnya. Yang ketiga adalah informan harus berasal dari daerah penelitian. Yang keempat, informan lahir dan dibesarkan serta menikah dengan orang yang berasal dari daerah penelitian serta menetap selamanya di sana, tidak pernah merantau atau keluar dari daerah penelitian. Dan yang terakhir adalah informan harus memiliki alat ucap yang sempurna dan lengkap. 2 hours later. Pada bagian selanjutnya adalah tentang pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 poin pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah hubungan kekerabatan bahasa Minangkabau di kota Payakumbuh dan di Kanagarian Padang Mungka. Bahasa Minangkabau di Payakumbuh dan Kanagarian Padang Mungka memiliki tingkat kekerabatan yang sangat tinggi, yaitu berjumlah 95%. Berdasarkan perbandingan 200 kosakata dasar Swades yang telah saya lakukan, persentase ini menunjukkan bahwa kedua bahasa tersebut berasal dari satu rumpun bahasa yang sama, dengan perbedaan yang terutama terletak pada pengucapan dan variasi leksikal akibat perbedaan geografis. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus presentasi tingkat kekerabatan oleh Crowley, yaitu jumlah kosakata kerabat yaitu 191 kosakata per jumlah kosakata dasar 200 dikali 100%, dapatlah hasilnya 95%, yang menyatakan tingkat kekerabatan yang tinggi antara daerah Payakumbuh dan Kanagarian Padang Mungka. Poin yang kedua adalah persamaan dan perbedaan leksikal bahasa Minangkabau di kota Payakumbuh dan Kanagarian Padang Mungka.
Makna leksikal adalah makna sebenarnya dari sebuah fonem atau kosakata. Adapun persamaan leksikal dari bahasa Minangkabau di Kota Payakumbuh dan Kenagarian Pandangmuka terdapat 98 data. Persamaan ini muncul karena kedua wilayah tersebut berasal dari satu rumpun bahasa yang sama dan telah diwariskan secara turun-temurun, sehingga kosakata inti yang digunakan oleh masyarakat di kedua daerah tersebut banyak yang memiliki kesamaan. Misalnya contoh kosakata yaitu punggung menjadi pungguang dalam bahasa Minangkabau di Kota Payakumbuh, sedangkan di Kenagarian Pandangmuka menjadi pungguang. Hal ini menyatakan adanya persamaan leksikal antara kedua kosakata tersebut. Selanjutnya adalah perbedaan leksikal bahasa Minangkabau di Kota Payakumbuh dan bahasa Minangkabau di Kenagarian Pandangmuka. Terdapat 92 kosakata dasar yang memiliki perbedaan leksikal tersebut. Perbedaan leksikal ini menurut data di atas lebih banyak terdapat satu fonem yang berbeda. Perbedaan ini tidak menghilangkan atau mengubah makna yang sebenarnya dari kosakata tersebut. Misalnya, kosakata kering menjadi karyang dalam bahasa Minangkabau di Payakumbuh, sedangkan bahasa Minangkabau di Kenagarian Pandangmuka menjadi koryang. Maknanya sebenarnya dari kosakata itu adalah sesuatu yang tidak mengandung air lagi. Masyarakat di Pandangmuka umumnya banyak menggunakan fonem R menjadi R. One eternity later. Masyarakat di Pandangmuka lebih banyak menggunakan mengganti kata R menjadi R karena umumnya secara turun-temurun dari leluhur mereka biasanya menggunakan R daripada R. Itulah yang lebih spesifik membedakan bagaimana perbedaan leksikal dari masyarakat, penggunaan bahasa Minangkabau dari masyarakat di Kota Payakumbuh dengan penggunaan bahasa Minangkabau di Kenagarian Pandangmuka. Yang selanjutnya adalah yang poin ketiga adalah faktor-faktor persamaan atau perbedaan bahasa Minangkabau di Kota Payakumbuh dan di Kenagarian Pandangmuka. Adapun persamaan bahasa Minangkabau di Kota Payakumbuh dan Kenagarian Pandangmuka tentunya dipengaruhi oleh asal-usul bahasa yang sama, warisan budaya bersama, kedekatan geografis yang memungkinkan interaksi sosial intens, serta pengaruh media dan pendidikan lokal yang memperkuat keseragaman bahasa. Sementara itu, perbedaan bahasa muncul karena variasi dialek dan isolek lokal, pengaruh lingkungan sosial dan budaya yang berbeda, isolasi geografis yang relatif antara kota dan nagari, serta kontak dengan bahasa dan dialek lain yang menyebabkan adanya adopsi kosakata baru dan variasi fonologis. Faktor-faktor ini bersama-sama membentuk dinamika persamaan dan perbedaan dalam bahasa Minangkabau di kedua wilayah tersebut. Nah, jadi pada kesimpulan kali ini saya menyimpulkan penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa Minangkabau yang digunakan di Kota Payakumbuh dan Kenagarian Pandangmuka sangat erat kaitannya dengan tingkat kesamaan kosakata dasar yang mencapai 95%. Kedua varietas bahasa tersebut berasal dari rumpun bahasa yang sama dan hanya berbeda sedikit, terutama dalam pengucapan dan variasi kosakata minor. Kesamaan ini disebabkan oleh asal-usul yang sama, kedekatan geografis, interaksi sosial budaya yang intens, serta warisan tradisi yang serupa. Sedangkan perbedaan muncul karena faktor lingkungan lokal, tingkat mobilitas, dan pengaruh lingkungan sekitar. Secara keseluruhan, kedua dialek ini sangat berkerabat dan variasinya tidak menghambat komunikasi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pelestarian bahasa daerah dan studi linguistik historis komparatif untuk memahami kekayaan bahasa Minangkabau di Sumatera Barat. Mungkin hanya sekian penjelasan tentang penelitian yang telah saya lakukan terkait dengan penggunaan bahasa Minangkabau di Kota Payakumbuh dan bahasa Minangkabau di Kenagarian Pandangmuka yang tentunya tidak berbeda jauh, hanya berbeda dari segi leksikal, pengucapan, serta bagaimana cara mereka untuk menggunakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.